Assalamualaikum sahabat kisah hikmah kehidupan. Bagaimana jika seorang ibu muda yang tengah hamil harus menghadapi kejamnya tuduhan sebagai pembawa sial, diusir dari rumah sendiri hanya karena tahayul dan ketidakberdayaan suaminya? Namun ternyata, badai kehidupan itu adalah awal dari sebuah perjuangan heroik, dan di balik air mata, tumbuh seorang juara yang kelak akan membalas semua penghinaan dengan prestasi gemilang, membuat semua pihak tertunduk dalam penyesalan yang mendalam. Dituduh pembawa sial, ibu hamil ini diusir. 8 tahun kemudian, anaknya jadi juara nasional. Namaku Lestari. Aku lahir dan besar di pesisir Banyuwangi, di sebuah perkampungan nelayan yang sederhana. Sejak kecil, aku sudah akrab dengan kerasnya hidup. Ayahku seorang nelayan, dan ibu seorang pembuat kerupuk ikan. Kami memang tidak punya banyak harta, tapi kebersamaan dan rasa syukur selalu memenuhi gubuk kecil kami. Aku tumbuh menjadi gadis yang tegar, pantang menyerah, dan selalu percaya pada kekuatan doa. Aku bertemu Bima di sebuah acara kampung. Bima adalah putra seorang juragan ikan yang cukup disegani di desa kami. Dia tampan, ramah, dan sangat perhatian padaku. Aku jatuh cinta padanya. Setelah beberapa waktu, Bima melamarku. Ayah dan ibu sempat ragu, khawatir aku tidak akan betah hidup di keluarga berada yang punya banyak aturan. Tapi Bima meyakinkanku, dan aku percaya bahwa cinta kami akan mengatasi perbedaan status sosial. Pernikahanku berjalan lancar, meskipun dengan sedikit keraguan dari pihak keluarga Bima, terutama ibunya. Setelah menikah, aku pindah ke rumah besar Bima, yang juga merupakan rumah orang tuanya. Ibu mertua, Bu Harini, adalah wanita yang sangat berpendidikan, namun sekaligus sangat percaya pada hal-hal mistis dan tahayul. Dia punya banyak dukun dan penasihat spiritual yang sering datang ke rumah. Bagian 1. Kehidupan di bawah bayang-bayang tahayul. Hidup di rumah Bu Harini terasa seperti berjalan di atas duri. Setiap hari, ada saja ritual atau pantangan yang harus kuikuti. Aku tidak boleh menyapu malam hari karena mengundang kemiskinan. Aku tidak boleh memotong kuku di hari tertentu karena mengundang kesialan. Bahkan, warna pakaian yang kukenakan pun seringkali diatur agar sesuai dengan energi positif. Aku berusaha mengikuti semua aturannya, meskipun hatiku seringkali bertanya-tanya. Yang paling membuatku tidak nyaman adalah pandangan Bu Harini terhadapku. Beliau seringkali mengaitkan setiap kejadian buruk di rumah dengan diriku. Jika ada lampu mati, ini pasti Lestari bawa sial. Jika ada usaha Bima yang sedikit menurun, ini gara-gara Lestari, dia tidak bawa keberuntungan. Aku sering menangis di kamar, memohon pada Bima untuk membelaku. Bima mencintaiku, aku tahu itu, tapi dia terlalu patuh pada ibunya. Setiap kali aku mengeluh, dia hanya bisa memelukku dan berbisik, "Sabar ya, sayang. Ibu memang begitu. Nanti juga terbiasa." Tapi kapan terbiasanya? Setiap hari, rasanya semakin sesak. Satu-satunya harapanku adalah memiliki anak. Aku sangat mendambakan seorang buah hati, agar ada yang bisa kuberi kasih sayang murni, tanpa syarat dan tanpa tahayul. Dan doaku terkabul. Aku hamil. Kabar itu seharusnya membawa kebahagiaan, tapi di rumah itu, semua terasa berbeda. Bu Harini tidak menunjukkan sedikit pun kebahagiaan. Matanya justru semakin curiga. Bagian 2. Tuduhan pembawa sial dan pengusiran ibu hamil. Malapetaka itu dimulai ketika usaha ikan Bima mengalami kerugian besar. Sebuah kapal penangkap ikan miliknya karam di laut, dan cuaca buruk terus-menerus membuat nelayan sulit melaut. Bima sangat terpukul. Bu Harini langsung menyalahkan diriku. "Ini semua gara-gara kamu, Lestari. Kamu ini memang pembawa sial. Sejak kamu masuk rumah ini,
Hidup anakku jadi susah, teriaknya dengan histeris. Aku membantah. Tidak, Bu. Ini semua takdir Allah. Bukan karena saya. Tapi Bu Harini tidak peduli. Dia memanggil dukun langganannya. Dukun itu, seorang pria tua dengan tatapan mata aneh, datang ke rumah dan melakukan ritual. Setelah ritual selesai, dia menatapku tajam. Aura wanita ini gelap. Dia memang pembawa sial. Kalau tidak diusir dari rumah ini, musibah akan terus datang. Kata dukun itu dengan suara seram. Mendengar itu, Bu Harini semakin kalap. Dengarkan. Pergi dari rumah ini. Aku tidak mau kamu ada di sini. Kamu membawa sial bagi anakku dan cucu yang ada di kandunganmu. Teriaknya. Bima, suamiku, pulang kerja dan mendapati keributan itu. Ibu mertua dan dukun terus menuduhku di depan Bima. Aku melihat wajah Bima berubah. Ada keraguan di matanya, dan tatapan takut pada ibunya. Aku memohon padanya. Mas, percayalah padaku. Aku tidak membawa sial. Tapi Bima hanya menunduk, tidak berani menatapku. Maafkan aku, Lestari. Mungkin memang sebaiknya kau pergi dulu. Suaranya lemah, tanpa kekuatan, dengan barang seadanya, dan perut yang mulai membuncit. Aku diusir dari rumah itu. Malam itu hujan deras. Aku berjalan tertatih-tatih di jalanan Banyuwangi yang sepi. Aku tak tahu harus kemana. Pulang ke gubuk orang tuaku? Aku malu. Aku tak ingin membuat mereka tahu betapa hancurnya aku. Bagian 3. Kehidupan baru di perantauan dan kelahiran juara. Aku memutuskan untuk pergi ke kota yang lebih besar, Surabaya. Di sana, aku tak punya siapa-siapa. Aku hanya membawa sedikit uang tabungan dan perut yang terus membesar. Malam pertama, aku tidur di sebuah masjid kecil. Pagi harinya, aku mencari pekerjaan apa saja. Dengan kondisi hamil, mencari pekerjaan sangat sulit. Berkali-kali aku ditolak. Tapi aku tak menyerah. Demi anakku, aku harus kuat. Akhirnya, seorang pemilik warung nasi sederhana, Bu Rohana, merasa kasihan padaku. Dia mengizinkanku bekerja sebagai pelayan, dan memberiku tempat tinggal kecil di belakang warungnya. Bu Rohana orangnya sangat baik, seperti malaikat penolong. Dia tahu aku sedang hamil, tapi tak pernah menghakimiku. Justru dia memberiku nasihat dan semangat. Di warung Bu Rohana, aku bekerja keras. Aku mencuci piring, menyapu, melayani pelanggan. Meski gaji tak seberapa, aku bersyukur. Setiap hari aku menyisihkan sedikit uang untuk biaya persalinan nanti. Aku seringkali kelelahan, tapi setiap kali kurasakan tendangan kecil di perutku, semangatku kembali membara. Anak ini adalah alasanku untuk hidup, untuk bertahan. 9 bulan kemudian, anakku lahir. Seorang bayi laki-laki tampan yang kuberi nama Satria, artinya prajurit atau pejuang. Dia adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Melihat senyum mungilnya, semua rasa sakit dan penderitaan seolah sirna. Aku bersumpah, akan membesarkan Satria dengan penuh cinta, dan akan menunjukkan pada dunia bahwa kami bisa hidup tanpa mereka. Bagian 4. Perjuangan ibu tunggal dan bakat terpendam Satria. Hidup bersama Satria tidak mudah sebagai ibu tunggal. Aku bekerja lebih keras lagi di warung Bu Rohana. Tapi gajiku tak cukup. Aku mulai mencari ide lain. Aku teringat keahlian ibu di Banyuwangi, membuat anyaman bambu. Aku mulai mencoba membuatnya di waktu luang, dari tempat tidur sederhana di belakang warung. Aku membuat keranjang kecil, tatakan gelas, dan hiasan dinding. Dengan modal nekat, aku menitipkan hasil kerajinanku ke toko-toko souvenir di pusat kota Surabaya. Awalnya, tidak banyak yang laku, tapi aku tak putus asa. Aku terus belajar, mencari tahu desain yang disukai pasar. Aku sering begadang. Setelah Satria tidur, aku mulai menganyam bambu sampai dini hari. Satria tumbuh menjadi anak yang sangat aktif dan bersemangat.
Dia selalu berlari-lari, melompat, dan suka sekali bermain bola. Saat dia berusia 6 tahun, aku melihatnya punya bakat luar biasa dalam berlari. Dia sangat cepat dan lincah. Aku sering mengajaknya lari-lari pagi di taman kota. Seorang pelatih atletik di taman itu, Pak Joko, melihat kecepatan Satria. Dia menghampiriku. Bu, anak ibu ini punya bakat lari yang luar biasa. Izinkan saya melatihnya. Dia bisa jadi atlet hebat, kata Pak Joko. Aku ragu. Kami tidak punya uang banyak. Tapi Pak Joko meyakinkanku. Dia akan melatih Satria secara gratis karena melihat potensinya. Aku setuju. Sejak saat itu, Satria mulai berlatih lari setiap hari setelah sekolah. Aku bekerja lebih keras untuk mendukungnya, memastikan dia punya nutrisi yang cukup dan peralatan sederhana untuk berlatih. Bagian 5. Juara nasional dan penyesalan yang membeku. Tahun-tahun berlalu. Satria tumbuh menjadi seorang remaja yang tampan dan berprestasi. Dia mengikuti berbagai kompetisi lari, mulai dari tingkat kota, provinsi, hingga nasional. Dan dia selalu membawa pulang medali emas. 8 tahun setelah aku diusir, namaku Lestari tidak lagi dikenal sebagai pembawa sial, melainkan ibu juara nasional. Satria, anakku, memenangkan lomba lari jarak menengah tingkat nasional. Namanya menghiasi koran-koran besar, dan wajahnya muncul di televisi. Dia menjadi kebanggaan Surabaya, bahkan Indonesia. Hari itu, acara penyerahan medali di Jakarta sangat meriah. Aku duduk di barisan depan, melihat Satria berdiri di podium juara, dengan medali emas tergantung di lehernya. Air mataku tumpah, air mata kebahagiaan dan syukur. Ini adalah jawaban dari semua penderitaanku. Di kerumunan penonton, aku melihat sosok yang sangat familiar. Itu Bu Harini, ibu mertua, bersama Bima. Mereka terlihat lebih tua, dan wajah mereka menyimpan banyak beban dan kesedihan. Kudengar dari warga desa lama, usaha ikan Bima bangkrut, dan Bu Harini sering sakit-sakitan. Mereka hidup susah, dan tidak punya apa-apa lagi. Bu Harini menatap Satria di podium. Kemudian, dia menatapku. Matanya membelalak kaget, dan air mata mulai menetes di pipinya. Dia tidak menyangka bahwa cucu yang dulu dia anggap pembawa sial, kini adalah juara nasional yang mengharumkan nama bangsa. Dia melihat bagaimana aku, yang dulu dia usir, kini berdiri tegar dan bahagia. Setelah acara selesai, Bu Harini mendekatiku. Suaranya bergetar. Lestari, nak, maafkan ibu. Maafkan semua perlakuan ibu dulu. Ibu menyesal. Ibu dulu dibutakan oleh tahayul dan ketakutan. Ibu tidak tahu anakmu akan seistimewa ini. Bu Harini tidak bisa menahan tangisnya. Dia memohon-mohon maaf padaku. Aku menatap ibu mertua. Tidak ada kemarahan atau dendam di hatiku. Hanya ada rasa lega dan haru. Sudah, Bu. Semuanya sudah berlalu. Saya sudah memaafkan ibu. Kataku lembut. Aku tidak perlu membalas dendam. Prestasi Satria sudah menjadi jawaban terbaik. Bima juga mendekat, menunduk malu. Lestari, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu dulu. Aku hanya tersenyum. Aku melihat penyesalan yang membeku di wajah mereka. Mereka yang dulu menuduhku pembawa sial, kini harus tertunduk malu di hadapan cucu dan menantu yang mereka usir. Azab dari perbuatan mereka adalah kehancuran hidup mereka sendiri, sementara keberkahanku adalah anakku yang menjadi juara nasional. Allah Maha Adil. Kesimpulan dan hikmah. Sahabat kisah hikmah kehidupan. Kisah Lestari ini adalah pelajaran yang sangat mengharukan dan menginspirasi bagi kita semua. Pertama, jangan pernah mudah percaya pada tahayul dan menyalahkan seseorang atas musibah yang terjadi. Musibah adalah ujian dari Allah, dan menuduh orang lain sebagai pembawa sial adalah perbuatan zalim yang akan ada balasannya. Kedua, kekuatan seorang ibu yang berjuang demi anaknya adalah tak terbatas. Lestari, meskipun diusir dalam kondisi hamil, tidak menyerah pada keputusasaan. Dia memilih untuk bangkit, bekerja keras, dan membesarkan Satria dengan penuh cinta,
yang akhirnya membawa anaknya menjadi juara nasional. Ini adalah bukti bahwa cinta dan pengorbanan seorang ibu mampu mengubah takdir. Ketiga, setiap hinaan dan kesulitan adalah batu loncatan menuju kemuliaan jika kita sabar dan gigih. Kisah Satria yang menjadi juara nasional adalah tamparan keras bagi mereka yang dulu meremehkan ibu dan anak ini. Ini mengajarkan kita bahwa prestasi dan keberhasilan sejati akan selalu datang dari usaha yang tulus dan ikhlas, bukan dari keberuntungan atau keberkahan semu yang dipercaya dari tahayul. Semoga kisah Lestari ini menginspirasi kita semua untuk selalu berprasangka baik, tidak mudah menghakimi, dan senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama yang lurus, bukan pada tahayul yang menyesatkan. Ingatlah, bahwa kemuliaan sejati ada pada ketakwaan dan kebaikan hati, bukan pada kekayaan atau keberuntungan sesaat. Jika Anda terinspirasi dengan cerita ini, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komen yang membangun, dan subscribe channel Kisah Hikmah Kehidupan agar kami bisa terus berbagi cerita-cerita penuh inspirasi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.